Selamat sore dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk kita berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 150. Kita menyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur, puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus, bergemalah cakrawala, biar kebesarannya dimaklumi semesta. Mari tiup sangkakala. Bait kedua. Mainkanlah dengan merdu gambus dan kecapimu, ambil suling dan gendang dan menarilah senang, ya berdendanglah semua. Tiap-tiap makhluknya yang bernafas, marilah puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, atas segala cinta kasih-Mu kami diberi kesempatan kami berkumpul memuji memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kebaktian kami, ibadah kami pada sore hari ini. Berkati kami semua yang beribadah, baik hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga liturgos atau anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, juga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, juga kiranya Tuhan menolong peralatan yang kami gunakan agar boleh berjalan dengan baik, lancar, dan biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan dengan baik, sopan, dan teratur. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jauhkan dari hal-hal yang ingin mengganggu akan berlangsungnya ibadah kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan 10 hukum Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilakan. Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan.
ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepadamu keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Menyambut pembacaan 10 hukum Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Kita menyanyikan bait pertama saja. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan pembacaan hukum Tuhan. Mari kita merenungkan segala dosa-dosa kita. Melalui pembacaan hukum Tuhan, kita diingatkan pelanggaran-pelanggaran kita. Juga kita mohon pembaruan hidup dalam hidup kita. Juga kita mohon pencerahan Roh Kudus dalam kebaktian kita pada sore hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, karena kami telah ditegur, kami telah diperingatkan atas segala kesalahan dan dosa kami melalui pembacaan hukum Tuhan. Kami menyadari Tuhan, di dalam kehidupan kami secara khusus 1 minggu lamanya kami telah melakukan dosa. Kami tidak terhindar dari namanya dosa ya Tuhan, baik dosa secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara perkataan,
pikiran maupun tindakan kami. Kami telah menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Juga kami mohon biarlah Tuhan terus, Allah Roh Kudus, terus membarui hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami terus hidup takut akan Tuhan, hidup bergumul melawan dosa, dan biarlah melalui hukum-hukum Tuhan ini kami terus diperingatkan agar kami tahu mana yang berkenan ke hadapan hadirat-Mu, dan biarlah oleh perkenanan Roh Kudus-Mu kami terus selalu dibarui agar kami hidup menentang dosa. Bapa di surga, kami mohon juga dalam kebaktian kami sore hari ini, kiranya Tuhan memberikan pencerahan kepada kami agar apa yang kami dengarkan sebentar, yang disampaikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara menyambut pembacaan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Kita menyanyikan semua baitnya. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bait kedua. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah, diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Bait ketiga. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Tiba saatnya kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dihotbahkan. Kepada yang bertugas saya persilakan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu.
Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Meresponi pembacaan firman Tuhan sekaligus menyambut khotbah, mari kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 340, Bila Kau Pernah Cinta Yesus. Kita menyanyikan 2 kali. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Sekali lagi. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami, dan memberikan kami konsentrasi yang penuh sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh tinggal dalam hati, pikiran, hidup kami. Dan kami boleh pulang dari tempat ini membawa firman Tuhan itu untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Paulus di Areopagus. Minggu lalu saya sudah membahas bahwa Paulus tidak menghina atau tidak merendahkan keyakinan orang lain, tapi justru melihat celah atau melihat pintu masuk untuk memberitakan Injil, ya. Dan tentu ini membutuhkan semacam satu persiapan, satu proses yang panjang, ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung hebat, ya, langsung jadi pengkhotbah hebat atau jadi hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Semua lewat proses. Saya juga memberikan ilustrasi Daud minggu lalu, di mana Daud itu jangan dikira dia hanya dipakai Tuhan secara tiba-tiba. Waktu dia ngambil katapel, lalu kemudian mulai mutar-mutar, lalu kemudian dilemparkan ke dahi Goliat, lalu kemudian kena dahi Goliat dan Goliat mati. Tidak demikian. Sebelumnya Daud itu sudah banyak berlatih di hadapan Tuhan ketika dia menggembalakan kambing dan domba. Ya, kalau ada harimau atau singa, ya, yang datang, kata Daud, kalau mereka menerkam itu hewan-hewan peliharaan papanya, maka aku akan menangkap binatang buas itu. Aku akan membuka mulutnya dan mengambil kembali hewan yang diterkam itu. Ini berani sekali, saudara, ya. Ini orang yang berani. Dan tentu ketika Alkitab menulis itu, Daud tidak bohong. Tidak seperti umumnya manusia berdosa, ya. Sering ngapusi, sering meninggi-ninggikan sesuatu yang sebetulnya dia tidak pernah lakukan, ya. Dia tidak pernah alami, tapi ditinggi-tinggikan. Biasanya politisi-politisi itu banyak omong kosongnya itu. Ini musim politik sekarang, kan. Itu calon-calon anggota DPR, pilih saya. Kalau pilih saya nanti begini. Ini akan bagus begini. Setelah kepilih, omong kosong saja. Dia sibuk korupsi, mengganti kembali uang yang tidak tahu berapa miliar tadi yang dia keluarkan waktu kampanye, saudara. Ya, sulit dipercaya. Ya, saudara, ya. Jadi Alkitab tidak begitu. Kalau dia mencatat Daud berkelahi dan binatang buas merebut kembali itu hewan peliharaan yang papanya kasih dia gembala, itu pasti benar itu. Dan Daud lewat proses seperti itu waktu ikut Tuhan. Dan ini sangat cocok dengan perkataan Tuhan Yesus, ya. Hendaklah kamu setia dalam perkara kecil, maka engkau juga akan diberi kepercayaan dalam perkara yang besar. Tidak tiba-tiba orang perkara besar dikasih, ya. Harus dari yang kecil begitu. Nah, ada proses dan Paulus melewati itu. Bahkan sebelum dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Diam-diam Tuhan persiapkan dia. Waktu Paulus itu masih kafir, belum kenal Tuhan. Saya bilang kafir sebetulnya kurang tepat, ya. Karena istilah kafir di dalam Alkitab itu merujuk kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Jadi Paulus tidak masuk golongan kafir di sana. Tapi maksudnya begini, sebelum dia percaya Tuhan Yesus, diam-diam Tuhan sudah persiapkan dia. Sudah mempersiapkan dia untuk apa? Untuk nanti bisa melayani orang-orang bukan Yahudi. Walaupun Paulus melayani orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil di antara mereka, tetapi Paulus juga mempunyai tugas lain untuk menjangkau orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Orang-orang yang tidak menerima Taurat Musa. Maka Tuhan mempersiapkan Paulus dari Tarsus dengan berbagai-bagai ilmu filsafat. Itu sebabnya minggu lalu Anda lihat Paulus berdiskusi, bertukar pikiran atau berdebat dengan ahli-ahli pikir dari Stoa dan Epikuros, saudara. Pemikir-pemikir filsafat Yunani. Jadi saudara, Anda lihat di sana Tuhan persiapkan. Ada proses, dan waktu Tuhan mempersiapkan itu tidak semua anugerah, ya. Jadi Tuhan yang menggerakkan, jadi Anda hanya seperti robot saja, ya. Seperti ini tisu ini kan. Tisu ini kan mati, ya. Saya gerakkan ke kanan, dia gerakkan. Ke kiri dia gerak. Pokoknya sesuka saya. Jadi Anda jangan mengira begitu. Jadi kita ini hanya robot yang Tuhan gerak-gerakkan. Tidak.
melibatkan kehendak kita, melibatkan kehidupan kita sebagai satu pribadi yang penuh, yang punya pikiran sendiri, yang punya pribadi sendiri, punya kehendak sendiri. Kalau Anda tidak mau taat, Tuhan tidak pakai. Saudara paham ya? Ya, ini tidak bertentangan dengan doktrin predestinasi reform. Hanya orang-orang bodoh yang mengkritik teologi reform dengan cara yang tidak benar, yang mengatakan kalian ini menjadikan Tuhan itu adalah dalang dan kalian itu adalah wayang. Tidak. Predestinasi tidak mengajarkan wayang. Antara dalang dan wayang dalam pengertian yang ketat ya, bahwa kita seperti robot yang disetir-setir. Tidak. Itu sebabnya ketika saudara berbuat dosa, saudara harus tanggung jawab atas dosa-dosa saudara. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, itu melibatkan kemauan kita yang bebas untuk tidak taat. Maka di sini sebetulnya kita betul-betul mutlak membutuhkan anugerah Tuhan untuk menaklukkan kehendak kita, untuk menghaluskan hati kita, menghaluskan pikiran kita, menghaluskan jiwa kita yang kasar, yang suka melawan Tuhan, untuk dibuat taat kepada Tuhan. Nah, ini ada sinergisme di sini. Setelah orang Kristen selamat itu ada sinergisme antara anugerah Tuhan dengan manusia itu sendiri. Kita harus mau dipakai oleh Tuhan. Orang yang tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan tidak pakai. Tapi waktu keselamatan tidak. Kita tidak sadar apa-apa, kita mati dalam dosa kita. Kita buta. Tapi Tuhan bekerja dengan anugerahnya, menghidupkan kita. Lalu kita menjadi percaya. Itu murni anugerah Tuhan. Tetapi setelah Anda sudah selamat, setelah kita sungguh-sungguh sudah hidup baru, sudah selamat, membutuhkan kerjasama dari manusia. Tuhan tidak akan menjadikan kita robot. Maka hamba Tuhan atau orang Kristen yang suka melawan, sulit dipakai Tuhan. Ya, anak mahasiswa teologi yang sulit diberi kepercayaan yang kecil, hanya mau tampil yang besar-besar ya. Kalau tampil di depan, ini anak tempat saya kuliah dulu, kadang-kadang yang laki-laki itu suka terlalu memperhatikan penampilan ya. Ada satu teman saya, tidak usah sebut nama lah ya. Itu kalau dapat giliran jadwal khotbah itu dia mesti pakaiannya licin sekali itu. Dan dia kalau beli pakaian itu tidak mau yang ya seperti kebanyakan mahasiswa lain ya, yang murah-murah. Itu yang mahal-mahal itu. Dia beli dasi paling mahal. Lalu nanti dia cuci mukanya itu ada apalah kayak dulu itu buat cuci muka untuk memutihkan wajah gitu. Lalu tampil di depan itu. Jadi penampilan itu yang paling utama. Tapi saya mau tanya, apa mahasiswa ini dia sungguh-sungguh sepenuh hati waktu cuci piring apa enggak? Sama seperti waktu dia berdandan sungguh-sungguh waktu tampil untuk khotbah. Apakah waktu diberi kepercayaan cuci piring dia mengeluh atau tidak? Waktu suruh ngosek WC dia mengeluh atau tidak? Ya, dia mengeluh atau tidak, saudara? Ini penting sekali, saudara. Karena Tuhan itu menggunakan seseorang itu yang mau diberi kepercayaan. Walaupun kepercayaan itu mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak populer. Yang paling populer untuk hamba Tuhan apa? Ya tampil khotbah di mimbar kan? Itu paling populer kan? Apalagi kalau jemaatnya banyak atau bikin acara KKR atau seminar besar, banyak orang datang kan, tampil di depan kan? Itu mewah kan? Itu wah kan? Tapi kalau di belakang layar mau tidak kerja, mempersiapkan paling tidak, misalnya kalau pakai LCD, mengetik lagu-lagu satu persatu lalu dipersiapkan di LCD, itu kan tidak dikenal orang itu, betul ya? Orang tidak tahu itu. Tapi itu pelayanan. Masih bersemangat apa tidak? Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah percaya, sudah lahir kembali, sudah hidup rohani, dibutuhkan kerjasama yang aktif dari kita. Aktif mau memuliakan Tuhan, aktif mau hidup suci, aktif mau betul-betul bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tidak boleh menjadi pasif. Maka saya katakan tadi, kemauan kita harus kuat. Saya mau melayani Tuhan dan kemauan yang kuat. Ya, Anda berdoa pun kemauan kuat loh, saudara. Kalau kemauan lemah, tidak bisa berdoa. Bayangkan, sudah setel jam kan? Sudah bunyi jam 5 pagi, jamnya gitu. Begitu, aduh ngantuk. Dimatikan lagi jamnya, kemauan lemah sekali.
Padahal sudah pasang, jamnya tidak salah. Tapi kadang-kadang mungkin HP-nya itu dibanting ya, karena bunyinya mungkin menyakitkan telinga, kaget dia. Padahal dia tadi malam yang menyetel jam supaya bangun pagi berdoa. Ya, kemauan saudara. Jadi kita harus aktif, tidak boleh pasif. Jadi anugerah Tuhan diberikan 100%, dan kemauan kita untuk menyambut anugerah Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan, ada sinergisme, itu juga 100%. Nah ini baru bersambut seperti gayung bersambut, dan pekerjaan Tuhan jalan. Ya, seperti itu saudara. Nah, Paulus adalah orang yang seperti itu saudara. Jadi bukan secara ujuk-ujuk atau secara sekonyong-konyong, tiba-tiba moro-moro hebat gitu ya, jadi penginjil besar. Tidak saudara, Paulus tidak demikian. Dia adalah orang yang diproses oleh Tuhan sedemikian lama, bahkan sebelum Paulus percaya pun, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, dia sudah dipersiapkan dan berbagai ilmu, termasuk ilmu filsafat, supaya nanti ketika dia bisa memberitakan Injil, dia bisa berdiskusi dengan ahli-ahli filsafat Yunani. Nah ini cara Tuhan bekerja saudara. Nah Paulus yang matang sekali dipersiapkan oleh Tuhan ini. Melalui khotbah minggu lalu kita lihat dia bijaksana sekali melihat pintu masuk untuk memberitakan Injil. Dia tidak menyinggung perasaan, atau dia tidak mengejek-ejek atau menghina-hina agama orang lain, tapi dia dengan sangat cerdik sekali melihat pintu masuk lalu memberitakan Injil. Kulihat kalian sangat beribadah. Ada banyak dewa, dan salah satunya adalah dewa yang tidak dikenal. Nah, dewa yang kamu tidak kenal itulah yang saya bawa sekarang. Dia masuk dari sana, saudara. Ini membutuhkan bijaksana, kepekaan tersendiri dalam pemberitaan Injil. Ya, saudara jangan datang memberitakan Injil langsung datang. Hei, kalau kau tidak percaya saudara, masuk neraka kamu. Itu orang sudah tidak mau dengar. Sudah komunikasi sudah kepotong kan? Ya. Kecuali Roh Kudus bekerja saat itu ya. Ya langsung orang itu bertobat ya. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bekerja saudara, hubungan kita langsung kepotong dengan orang yang kita injili. Nah, Paulus sangat cerdik di sana ya. Itu pertama. Kedua, Paulus sangat hatam dalam hal teologi. Bagaimana sifat dari Allah Kristen yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, yang sama sekali berbeda dengan dewa-dewa Yunani. Ya, kalau saudara membaca di dalam ayatnya yang ke 24 ya. Saya akan membaca ayat 24 di sana. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Perhatikan frase yang terakhir, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Di sini Paulus tadi tidak menghina, tidak mengejek, tetapi tetap mengcounter. Dia menunjukkan kesalahan penyembahan dewa-dewa mereka sebetulnya, tapi dengan cara yang bisa diterima, dengan cara yang tidak membuat orang mengamuk. Paham ya? Ya. Nah, saudara, dia berkata begini. Ya, di frase terakhir tadi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Paulus di sini menyatakan mengenai Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil. Artinya apa? Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak bisa dikurung ruang, Allah yang tidak bisa dikurung oleh waktu. Beda dengan pemahaman dewa-dewa Yunani, di mana dewa-dewa itu dibuatkan patung-patungnya. Ya, setiap dewa mempunyai patung ya, atau dewi ya. Ya, patung dewa Zeus misalnya, Dewi Artemis misalnya, semua ada patungnya. Dan patungnya ini ditempatkan di kuil-kuil. Ya. Dan dianggap bahwa roh daripada dewa dan dewi ini
hidup di dalam patung-patung yang ditempatkan di kuil itu. Jadi fungsi kuil adalah melindungi patung-patung. Jadi kuil itu bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah ya, tapi untuk melindungi patung-patung itu supaya tidak panas, supaya tidak kehujanan, dan dipercaya bahwa di dalam patung-patung itu ada roh daripada dewa dan dewi mereka. Sehingga dari demikian, itu artinya apa saudara? Mereka terbatas berarti. Bisa berdiam di dalam satu patung, bisa berdiam di dalam satu kuil. Terbatas berarti kan? Betul ya? Terbatas. Nah ini yang Paulus counter. Allah tidak terbatas. Allah tidak bisa dikurung. Itu sebab orang Kristen kalau berdoa tidak boleh pakai kiblat. Iya, kita tidak pakai kiblat saudara. Kalau saudara mau pakai kiblat, keluar dari Kristen. Tidak ada kiblat kita. Kenapa tidak pakai kiblat ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat, ke atas? Kenapa? Karena Allah tidak terbatas. Dia transenden, melampaui segala sesuatu sekaligus memenuhi seluruh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang besar, maha besar. Tidak bisa ditampung alam semesta, melampaui alam semesta. Jadi kalau Allah maha besar, maha hadir, kekal, saudara mau tunjuk di mana dia sekarang? Coba. Ada di belakang saya, lalu di depan saya tidak ada Allah. Ada di sebelah kiri saya, lalu di sebelah kanan tidak ada. Di atas saya ada tidak? Di bawah saya ada tidak? Di mana-mana Allah ada, memenuhi seluruh ruang dan waktu, sekaligus melampaui, transenden, melampaui ruang dan waktu. Itu Allah Kristen. Maka kita tidak pakai kiblat ketika berdoa. Tidak boleh. Karena itu akan membatasi Allah di dalam satu tempat tertentu. Itu sebabnya tadi dalam persekutuan doa dikutip satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, karena roh maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Itu sebab kita meninggalkan tradisi Yahudi yang salah, yang mau membatasi Allah itu hanya di Yerusalem, yang mau membatasi Allah itu hanya di bait suci. Kalau begitu tidak berbeda dengan bagaimana orang-orang Yunani atau Romawi memperlakukan dewa dan dewi mereka di dalam kuil yang terbatas dan di dalam patung-patung yang terbatas. Saudara lihat sesuatu pemikiran teologis dari Paulus yang begitu dalam. Dia tahu Allah itu tidak terbatas. Makanya dia bilang, jangan kamu kira Allah itu bisa dikurung di kuil lalu ada di patung-patung. Ya, sangat-sangat clear ya. Nah, sekaligus ini menyadarkan kita, saudara. Pemberitaan Injil yang sejati itu bukan berbicara kesaksian-kesaksian turun surga neraka ya, kesaksian-kesaksian yang banyak palsunya juga ya. Tapi pemberitaan Injil yang sejati, selain menyadarkan orang-orang mereka butuh keselamatan, mereka adalah orang-orang yang rusak dalam dosa dan perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, supaya mereka melihat dosa-dosa mereka, supaya bertobat, tetapi juga menyampaikan sifat-sifat Allah yang tidak terbatas, yang kudus, yang adil, yang menghukum orang berdosa, tetapi sekaligus juga Allah yang beranugerah, Allah yang baik, yang menyelamatkan kita. Jadi pemberitaan Injil yang sejati harus menyampaikan siapakah Allah, bukan menyampaikan siapakah saya yang berkhotbah ya. Jadi saudara, dari ayat 24 di sana kita tahu Paulus sebetulnya mengcounter dewa-dewi, kepercayaan akan dewa-dewi daripada orang-orang Yunani, tapi dengan cara yang tidak membuat mereka marah. Ya, saya membaca ulang ayat 24 ini ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi.
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, saudara ingat apa ini kalau dikatakan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia? Saudara ingat mengenai doa Salomo, saudara. Ya, kalau Anda setia membaca Alkitab, akan mudah mengingat-ingat bagian mana Tuhan menyatakan firman-Nya mengenai kemahahadiran dan kebesaran daripada Tuhan Allah. Ya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Itu adalah doa Salomo, saudara. Ya, ketika dia mentahbiskan bait suci yang dia bangun, karena Daud tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Dia terlalu banyak berlumuran darah tangannya karena dia selalu memimpin peperangan. Kalau Salomo bersih tangannya dari darah musuh, maka kemudian Tuhan mengizinkan Salomo untuk membangun bait suci. Dan ketika pentahbisan bait suci, Salomo berdoa, dan salah satu perkataan doanya adalah mengenai kebesaran Allah, ketidakterbatasan Allah, kemahahadiran Allah yang tidak mungkin dikurung oleh bait suci. Maka Salomo sudah bicara di sini sebetulnya jelas. Tapi orang-orang Yahudi yang mengurung Allah hanya terbatas di Yerusalem. Jadi orang semua kalau mau menyembah harus datang ke Yerusalem, harus di bait Allah. Dan mereka memperlakukan bait suci dan Yerusalem secara ekstrim seperti itu, sulit menerima Injil Yesus Kristus yang mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka terlalu eksklusif. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama sebetulnya sudah ada di sini pernyataan kebenaran Tuhan. Jangan mengurung Allah di satu tempat. Kalau Tuhan mengizinkan seseorang seperti Salomo mendirikan bait suci, itu hanyalah sebagai tanda bahwa Tuhan hadir di situ. Hadir dalam pengertian dia hadir bersama umatnya dan memberkati mereka. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir di tempat lain. Saudara paham ya? Ya. Kalau saudara mendirikan gedung gereja misalnya, lalu kita berdoa, Tuhan kiranya berkenan selalu hadir di tempat ini, di tempat kami beribadah. Itu tidak berarti bahwa Tuhan hadir di situ lalu di tempat lain Tuhan tidak hadir. Dia maha hadir. Ya, ada yang berkata di neraka tidak ada Tuhan. Dia kira itu neraka bisa bakar Tuhan ya. Ini banyak konsep yang lucu-lucu, saudara. Ada orang berkata neraka di neraka itu tidak ada Tuhan katanya. Seolah-olah itu neraka bisa membuat Tuhan menderita, bisa membakar Tuhan. Neraka siapa yang menciptakan? Tuhan. Yang menguasai neraka siapa? Tuhan. Kalau pemerintah dunia ini ada penjaranya bagi orang-orang jahat, maka Tuhan punya neraka untuk orang-orang durhaka. Sama. Prinsipnya sama. Ya. Penguasa penjara di Indonesia ini siapa? Pemerintah ya? Atau pemerintah tidak punya kuasa atas penjara? Penguasa penjara justru orang-orang narapidana. Kan lucu ya? Penguasa penjara adalah pemerintah, bukan orang yang dihukum di dalam. Tapi ada ajaran-ajaran kacau, saudara. Ya, kalau saya tidak salah juga seperti diajarkan Philip Mantova, bahwa yang menyiksa orang di neraka itu adalah setan katanya. Loh, berarti pemilik neraka adalah setan dong. Salah, saudara. Kita tidak pernah berbuat dosa kepada setan. Saudara paham? Kita tidak pernah bersalah kepada setan, dan setan tidak berhak menyiksa kita. Justru setan akan ikut disiksa bersama-sama orang durhaka. Siapa yang menghukum orang di neraka? Apakah setan? Bukan. Yang menghukum orang di neraka adalah pemilik dan pencipta neraka, yaitu siapa? Tuhan. Maka Tuhan hadir di neraka, hadir untuk menghukum, untuk menumpahkan murkanya kepada orang-orang durhaka dan kepada setan dan seluruh malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Ini keadilan Allah, ini kesucian Allah. Kita harus mengajarkan Allah yang melampaui segala sesuatu, yang berkuasa, saudara. Jangan mengajarkan Tuhan yang lemah. Kalau ikuti ajaran yang mengatakan nanti kamu di neraka disiksa setan,
Berarti setan berkuasa sekali ya. Pemilik neraka berarti setan ya. Lalu Tuhan bagaimana? Ini Tuhan yang lemah, saudara. Tuhan kuasai semua. Hatimu pun Tuhan kuasai. Bahkan hati orang yang memberontak saja Tuhan kuasai. Dan Tuhan sudah menghitung-hitung kapan orang itu akan dijatuhkan dan dilempar ke neraka. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Itu sebabnya saya sendiri, saya hanya hormat Tuhan. Saya kalau mau lawan orang, saya tidak peduli dia berapa kuat, berapa banyak uangnya, pendeta sebesar apa dia. Kalau dia melawan Tuhan, dan saya ada beban untuk melawan ajaran sesatnya, saya lawan. Saya tidak takut sama sekali, karena saya hanya takut kepada Tuhan yang besar, maha besar, yang menguasai segala sesuatu, dan mempunyai kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Setan masih bisa sekarang jalan-jalan, ya masih bisa menipu, masih bisa menakut-nakuti. Karena Tuhan memberi kesempatan masih ada. Tapi akan tiba waktunya nanti setan tidak bisa apa-apa lagi. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada Salomo dalam doanya. Di sana dia berkata begini. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Ini pertanyaan ya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Perhatikan, Salomo berkata di sini, apakah Tuhan berdiam di bumi? Bumi kan besar ya. Saudara tahu berapa luasnya bumi? Ya, kalau belum pernah terbang ke luar negeri ya nggak tahu jarak yang jauh itu bagaimana. Saya waktu terbang dari Amsterdam ke Jakarta, itu jaraknya sekitar 12 sampai 14 jam. Itu langsung itu. Itu langsung. Apalagi kalau terbang dari Surabaya ke Singapura, dari Singapura transit sebentar di Jerman, dari Jerman baru ke Amsterdam, Belanda, itu lebih lama lagi. Itu padahal belum bulatan seluruh bumi, belum itu. Itu belum lewat Amerika, belum lewat apa segala macam, enggak kan? Ya. Jadi saudara, bumi sangat luas, tapi Salomo mengatakan apa? Apakah Tuhan hendak berdiam di bumi? Kenapa? Tuhan itu besar. Tuhan bahkan melampaui bumi. Masakan Tuhan berdiam di bumi? Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Langit saja, bahkan langit di atas langit, tetap tidak bisa memuat Tuhan yang maha besar itu, yang tidak terbatas itu, yang kekal itu. Tidak ada satupun yang bisa memuat. Terlalu besar Tuhan, melampaui ciptaan, melampaui alam semesta, melampaui langit. Jangan jadi orang Kristen yang mempunyai pemikiran ya, Tuhan duduk goyang-goyang kaki di tahtanya di sorga. Jadi seolah-olah Tuhan hanya dikurung di tahta sorga itu, dia goyang-goyang di sana. Semua itu terbatas, tidak bisa, tidak mampu memuat Tuhan. Ya, lalu Salomo di sana seperti dalam tanda kutip ini ya, menertawakan bait suci yang dia buat yang begitu megah itu. Ya, di frase terakhir dia bilang apa? Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kalau bumi saja tidak memuat Tuhan, langit di atas langit saja tidak bisa memuat Tuhan, apakah lagi satu bait suci yang walaupun di mata manusia itu megah, tetapi kecil sekali itu. Ukuran berapa meter kali berapa meter. Tidak sanggup itu memuat Tuhan. Nah, di sini Salomo mengajarkan mengenai kebesaran Tuhan, kemahahadiran Tuhan. Dia adalah Allah yang melampaui segala sesuatu sekaligus mengisi seluruh waktu dan seluruh ruang. Tidak ada satu tempat, tidak ada satu waktu pun di mana Tuhan tidak ada. Dia selalu ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau saudara membaca lagi di dalam Mazmur 139 saudara, ayat yang ke-7 dan seterusnya dikatakan di sana,
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Perhatikan baik-baik, ini yang terakhir. Kegelapan sama seperti terang. Berarti bagi Tuhan itu dimanapun berada itu tidak ada beda. Dia memenuhi segala sesuatu secara sama. Dia hadir di surga sama seperti hadir di bumi, sama seperti hadir di neraka, sama seperti hadir secara melampaui seluruh ciptaan. Hanya cara keberhadirannya saja yang berbeda. Dia hadir di sini dengan berkat firman-Nya, berkat anugerah surgawi yang indah. Dia hadir di neraka dan murkanya yang nyala. Dia hadir di tempat pelacuran dan murkanya yang menyala-nyala kepada pendosa di sana. Dia hadir di dalam hati orang koruptor dengan menghitung-hitung seluruh kejahatan dan dosa-dosanya dan menunggu waktu kapan Tuhan akan menghukum orang berdosa. Tuhan hadir di mana-mana, saudara. Dan ini yang mau disampaikan Paulus. Janganlah kamu mengurung Tuhan Allah yang tidak terbatas, yang kekal, yang maha besar itu di dalam kuil buatan tangan manusia. Ini satu sifat Allah, maha hadir, maha besar, yang sempurna, yang memenuhi segala sesuatu, melampaui segala sesuatu, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam penginjilannya di Areopagus. Lalu masih ayat 24, saudara. Kalau saudara memperhatikan di sana, masih ayatnya yang ke-24, dikatakan di sana, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ya, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kita beralih ke frase yang pertama sekarang. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Yang menjadikan bumi dan segala isinya adalah Tuhan. Pencipta alam semesta ini adalah Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi logikanya begini, kalau dia yang menciptakan segala sesuatu, berarti batu-batu untuk bangunan siapa yang mencipta? Tuhan. Kayu-kayu untuk menopang bangunan, untuk kerangka bangunan, siapa yang mencipta? Tuhan. Nah, lalu manusia mengambil batu-batu yang dicipta oleh Tuhan yang maha besar tadi, dibentuk jadi tembok, kemudian kayu-kayunya dihaluskan, dipotong-potong, dihaluskan, dirangkai jadi rangka bangunan, lalu dijadikan kuil. Lalu kuil itu dianggap sebagai tempat tinggalnya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu tadi. Ini kebodohan apa enggak? Kebodohan yang amat bodoh ini. Saudara punya kebun pisang 1 hektar karena saudara pengusaha pisang, dan Anda menjual pisang-pisang saudara itu dengan armada pick up. Mobil pick up mungkin ada 5-6 armada. Setiap kali panen itu bergerilya ke pasar-pasar menjadi pemasok pisang-pisang. Lalu kemudian Anda meminta berkat kepada sesuatu yang dianggap sebagai dewa atau Tuhan. Lalu dipilihlah pohon pisang yang paling subur, yang buahnya paling besar-besar dan panjang. Lalu dipotong, disimpan baik-baik, dilap baik-baik, dicuci baik-baik. Lalu dibawa di hadapan Tuhan atau dewanya. Lalu dia berkata, inilah yang kuberikan kepadamu. Makanlah, biarlah setelah engkau makan, memberkati aku lebih banyak lagi. Itu pisang-pisangnya siapa? Siapa yang menjadikan pisang itu bertumbuh subur?
Itu Tuhan itu. Kalau Tuhan membuat pisangnya itu gundul, kurus, atau Tuhan memberikan penyakit, ya bisa kan? Anugerah Tuhan yang menyebabkan hasil panen itu saudara menjadi bagus. Saya dengar di Sumba itu berkali-kali itu ada hama belalang. Saya berdiskusi dengan kakak saya bilang, walaupun tante saya itu pendeta di karismatik, tapi saya sepakat dia dalam hal ini. Orang Sumba tentu banyak dosanya ini. Tuhan bisa menghukum orang-orang berdosa dan hama belalang. Ya. Jangan menganggap remeh segala sesuatu, saudara. Kalau kita betul-betul reform, kita percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk terhadap pekerjaanmu, kehidupan rumah tanggamu, segala sesuatunya. Tetapi kalau segala sesuatunya itu menjadi kacau balau, kita kerja keras tapi hasilnya kacau balau, itu artinya apa? Tuhan tidak memberkati pekerjaan itu. Bertobat kalau ada dosa. Itu maksudnya, saudara. Itu konsekuensi kalau Anda menjadi orang reform. Maka orang reform yang Puritan, orang-orang reform zaman dulu itu, mereka sangat sadar bahwa dunia ini, kehidupan mereka, pekerjaan mereka adalah kepercayaan Tuhan yang mereka harus usahakan sungguh-sungguh. Mereka kerja begitu rajin, jujur. Suami-suami tidak selingkuh. Istri-istri setia kepada suami. Mereka didik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan kalau anak-anak mereka tidak takut akan Tuhan, mereka berani beri rotan. Karena itu kata Alkitab, beri rotan kepada anakmu supaya engkau menyelamatkan dia, menyelamatkan hari depannya. Mereka kerja keras, tidak ada yang malas. Puritan reform itu tidak ada yang malas, saudara. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku berteologi reform, tapi bawaannya malas melulu, ya, itu bukan orang reform. John Calvin itu bukan orang malas itu. Dia hanya tidur tidak tahu berapa jam sehari. Yang saya tahu dia hanya makan 1 kali 1 hari. Banyak penyakitnya, tapi di dalam segala kelemahannya itu dia bekerja keras luar biasa. Tetap mengajar, tetap berkhotbah, tetap menerima orang datang konseling kepada dia, tetap menulis surat-surat ke seluruh Eropa, di mana pendeta-pendeta membutuhkan bimbingan untuk reformasi, lepas dari Katolik Roma. Katolik Roma yang mengatakan kita selamat kalau membayar surat penghapusan siksa, sebagaimana diteriakan oleh Johann Tetzel di Jerman pada saat itu. Ya. Jadi saudara, Calvin bukan gampang hidupnya. Tapi walaupun punya banyak kelemahan, dia tidak malas. Dia tidak malas, saudara. Jadi, saudara, kita kembali lagi kepada Tuhan yang menjadi pencipta segala sesuatu. Nah, kalau dia adalah pencipta segala sesuatu, lalu saudara sekarang tanam pohon pisang. Ya, subur-subur pisangnya. Lalu ambil 1 tandan pisang itu. Lalu kemudian mulai doa. Ini saya berikan kepadamu, ya dewa atau Tuhanlah atau apa. Berkatilah aku. Loh, pisang itu yang menyebabkan tadi subur siapa? Tuhan. Yang memberi kita kekuatan untuk menanam pisang siapa? Tuhan. Tanah ini siapa yang cipta untuk tanam pisang? Tuhan. Semua Tuhan. Lalu disogok dengan hanya 1. Tidak ada guna, saudara. Kecuali dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara orang Kristen sejati, penghasilan saudara itu dari jualan pisang. Kemudian saudara bergumul berapa jumlah sekian untuk beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu beda. Karena yang pakai persembahan untuk pekerjaan Tuhan ini kita di sini yang melakukan pelayanan, bukan menyogok Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita, saudara. Tuhan tidak butuh emas kita. Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi semua persembahan kita untuk kelancaran pekerjaan Tuhan yang kita sendiri kerjakan, saudara. Jadi jangan pernah mempunyai pikiran kita bisa menyogok Tuhan dengan uang atau apa. Tuhan tidak butuh. Maka salah sekali itu teologi karismatik kemakmuran itu yang mengatakan kamu beri 10%. Tuhan ganti 100% nanti. Kamu beri 100%, Tuhan ganti 1000%. Itu ajaran setan, ajaran sesat itu, saudara. Itu bukan ajaran firman Tuhan.
Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan juga bukan semacam Tuhan di mana kita boleh semacam berjudi ya. Ya. Jadi Tuhan semacam mesin judi. Nanti kita masukkan uang ke Tuhan gitu. Nanti Tuhan bisa kembalikan itu. Untung-untungan begitu. Ini tidak ada kayak gitu saudara. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Nah, kalau kita sadar Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, maka kita menata hidup kita, mengatur pekerjaan kita, mengatur keseharian kita, mengatur keuangan kita, mengatur keluarga kita, mengatur apa saja, semua itu harus mengutamakan Tuhan, mengutamakan prinsip Tuhan, mengutamakan apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Nah, itu baru kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang sungguh sadar Tuhan adalah pencipta. Bukan mencoba kita dapat berkat dari Tuhan, lalu berkat dari Tuhan kita pakai untuk sogok Tuhan kembali. Untuk apa? Tuhan tidak butuh, saudara. Ya, maka saudara, Paulus di sini mau menegaskan satu hal. Dia adalah pencipta bumi, pencipta segala sesuatu. Kalau begitu, tidak usah Anda mengira membuat kuil, lalu Tuhan tinggal di situ, lalu sementara nanti saudara berdoa kepada dia meminta berkat. Semua dia punya. Berarti ini artinya apa? Semua kepercayaan dewa-dewa yang kamu percaya itu salah sebetulnya. Salah. Dan pada akhirnya nanti Paulus memperkenalkan satu orang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, minggu ini saya tidak bahas, minggu depan saya bahas. Ya, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah itu Allah yang tidak dikenal, yang dikatakan oleh Paulus di dalam pembukaan khotbahnya, sekaligus Allah yang sejati, beda dengan dewa-dewa yang bisa tinggal di kuil-kuil, yang bisa tinggal di patung-patung, saudara. Jadi saya merasa lucu aja kalau ada orang Kristen, saudara, sudah Kristen bertahun-tahun, tapi masih pasang patung-patung apalah itu di rumah hanya untuk pesugihan atau apa ya. Ini bahaya sekali orang Kristen yang semacam itu, saudara. Ya, orang usaha tidak boleh pakai macam-macam. Ya, itu sia-sia adanya. Demikian juga orang Kristen tertentu. Ini mungkin di kota tidak ada, tapi biasanya juga sesuai tradisi suku masing-masing ya masih ada. Tapi biasanya itu di desa-desa. Orang Kristen sakit, dia nggak sembuh-sembuh, kemudian cari dukun, saudara. Dia kira bisa mempersekutukan Tuhan dengan setan. Ya. Tuhan tidak pernah menyembuhkan orang pakai dukun. Jangankan dukun. Ya. Tuhan saja tetap tidak menyembuhkan orang pakai pendeta palsu. Yang suka tiup-tiup orang. Suka gambar-gambar mujizat, tapi dia tidak setia kepada firman Tuhan. Ya. Dan kesembuhan-kesembuhan yang diadakan pun kesembuhan-kesembuhan palsu. Tuhan tidak pakai seperti itu, saudara. Tidak pakai seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kita sering mempunyai berhala dalam kehidupan kita. Kalau tidak pakai pesugihan, ya, saya kira orang reform nggak ada yang seperti itu ya. Tapi saya tidak tahu juga ya, bisa jadi sebab ada yang berkata begini, saudara ya. Kalau Tuhan Yesus ditambah dengan ya katalah Kuan Im atau yang lainnya, itu lebih kuat begitu. Ya. Atau saya doa, panggil pendeta doa, tapi saya juga harus rumah saya ditata menurut Hong Shui dan Feng Shui. Ya. Karena ada aliran Qi atau Qi di bawah ini di tanah yang harus kita tidak boleh lawan. Harus sesuai alurnya. Supaya aura rumah itu jadi bagus. Saya mengatakan kalau Anda mau cari aura Kristus itu yang sejati. Semua aura yang lain itu palsu adanya. Saudara tahu aura ya, ini istilah sekarang, istilah orang New Age Movement. Ya, tapi kita pakai juga. Sesuatu karisma atau sesuatu jiwa kita yang memancar keluar. Yang bagus. Makanya artis-artis itu kan banyak cari paranormal itu supaya auranya itu bagus gitu ya. Nanti kalau dilihat produser, dilirik orang itu orang jadi tertarik, pengikutnya banyak. Kalau Anda bangun pagi berdoa,
Setiap hari bergaul akrab dengan Tuhan, baca firman Tuhan, Anda akan mirip Tuhan. Bukan sama ya, saya katakan bukan sama. Anda akan mirip Tuhan yang suci, maka kita akan mirip. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita akan memancarkan aura yang bagus. Saudara, bukan aura yang berdosa ya. Orang kalau suka misalnya ya, suka korupsi misalnya ya, atau katakanlah orang itu pokoknya di pikirannya cuma uang. Jadi kalau dia berelasi dengan kita, selalu hitung-hitungannya itu uang. Ya. Jadi kalau saya berelasi dengan orang ini, keuntungan uang yang saya peroleh kira-kira berapa? Kalau tidak saya tidak mau. Nah, orang kalau otaknya semua uang, pembicaraan uang, tidur pun uang, mimpi pun uang, saudara akan lihat dari auranya nanti, itu aura-aura uang, saudara. Kita mau bicara firman Tuhan, buntu dan orang seperti itu. Ya. Demikian juga dengan orang punya pikiran kotor. Pikirannya selalu kotor ya. Tidak ada yang bersih pikirannya. Pokoknya segala macam yang tidak beres. Ya. Segala macam yang najis. Itu akan terasa, saudara. Tapi kalau orang setiap hari bergaul dengan Tuhan dalam doa, membaca firman Tuhan, dengarkan khotbah yang bermutu, yang berbobot, bukan kesaksian-kesaksian palsu-palsu, nanti juga akan kelihatan dia akan menjadi orang Kristen yang mempunyai aura yang bagus. Jadi Anda tidak memerlukan di luar Alkitab, Anda tidak memerlukan apapun di luar Kristus untuk mempercantik diri, menjadikan pribadi Anda bagus. Cukup ikut Kristus. Semakin ikut Kristus, semakin setia dan firman-Nya, Anda akan semakin mirip Kristus dan akan mempunyai jiwa yang indah, jiwa yang bagus. Ya. Tidak perlu sesuatu di luar Kristus, di luar Alkitab, di luar firman-Nya. Ya. Ya, jadi saudara, adalah kekonyolan yang sangat-sangat konyol jikalau kita mengira bahwa kita bisa menyogok Tuhan, kita bisa memperalat Tuhan melalui apa yang diciptakan Tuhan, supaya Tuhan lebih memberkati kita. Tidak. Ya. Dan bagi kita saudara, kalau saudara membaca Efesus 2 ayat yang ke-10, ya, di sana sudah dikatakan bahwa kita ini sudah dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Efesus 1 ayat yang keempat mengatakan kita ini sebelum dunia dijadikan, dipilih. Di dalam Tuhan Yesus kita sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan sebelum dunia dijadikan. Lalu ayat 8-9 menyatakan bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi hanya karena anugerah. Hanya anugerah Tuhan saja, bukan karena usaha kita. Lalu di ayat yang ke-10, setelah selamat mau apa? Bukan diam-diam, tapi kita sudah dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Maka kalau kita setia ikut Tuhan, betul-betul mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kita hidup mirip dengan Kristus. Ini yang namanya kita mengimitasi Kristus, mengikuti Kristus. Dan ini cocok dengan istilah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus kecil itu nama ejekan dulu di Antioquia itu. Tapi bagi orang Kristen itu kehormatan. Mengikuti Kristus itu kehormatan, saudara. Ya, jadi kalau begitu kita masih memerlukan membujuk-bujuk Tuhan pakai uang supaya dia lebih memberkati kita. Tidak perlu. Semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, semua sudah dirancang oleh Tuhan. Ya. Tidak memerlukan, saudara. Maka biarlah kita menjadi orang Kristen yang betul-betul memahami siapa Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak terbatas, yang mengontrol segala sesuatu, hadir di dalam segala sesuatu. Dan dia adalah Allah pencipta, maka tidak perlu mensogok Tuhan dengan ciptaan, termasuk dengan uang, dengan apapun. Tapi yang ada, bagaimana kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Bagaimana kita selalu berterima kasih dan kehidupan kita yang semakin mengimitasi Kristus dari hari ke hari. Ya. Maka biarlah kita pulang dari tempat ini
Jangan menjadi orang Kristen yang malas, jangan menjadi orang Kristen yang kemauan lemah, tapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan kemauan yang kuat dan pikiran yang jernih. Mau melayani Tuhan, mau hidup bagi Tuhan, mau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, supaya kita tidak seperti orang yang menyembah dewa-dewi yang dianggap bisa tinggal di kuil-kuil, tetapi semua itu kepercayaan yang sia-sia adanya. Mari kita berbalik dari seluruh kehidupan yang sia-sia. Saya khotbah sampai di sini saudara, dan minggu depan kita akan teruskan bagian yang ketiga daripada seri khotbah Paulus di Areopagus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk pencerahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam pengenalan yang sejati akan Tuhan. Boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Boleh hidup mengimitasi Tuhan kami Yesus Kristus dan taat melakukan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Mazmur 150 ya. Silakan yang bertugas untuk persembahan. Saya minta saudara Michael untuk memimpin pujian persembahan sekaligus doa syafaat nantinya. Silakan persembahan dijalankan. Sembari memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Mazmur 150. Kita menyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Bagi saudara-saudara yang ingin berbagian dalam persembahan ini secara live streaming, bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening Bendahara GKKR. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 150. Haleluya, bersyukur, puji Allah bermazmur, puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus, bergemalah cakrawala, biar kebesarannya dimaklumi semesta. Mari tiup sangkakala. Bait kedua. Mainkanlah dengan merdu gambus dan kecapimu, ambil suling dan gendang, dan menarilah senang. Ya berdendanglah semua, tiap-tiap makhluknya yang bernafas, marilah mari Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kami diberkati melalui khotbah hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam dalam diri kami dan boleh kami bawa pulang untuk kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur bahwa kami adalah umat Tuhan yang mendapatkan anugerah yang dipilih sejak kekal sebelum dunia diciptakan, yaitu Tuhan kami di dalam
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak ada dalam satu tempat tertentu, apalagi yang dijadikan oleh manusia ciptaan Engkau sendiri. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang transenden, omnipresent, yang tidak terbatas, maha kuasa, yang ilahi. Dan biarlah ya Tuhan, kami juga adalah anak Tuhan yang boleh setia kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang terus memberkati kami, yang terus memelihara kami, menolong kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, agar boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, pembangunan gereja Tuhan ke depannya. Berkati pergumulan kami ya Tuhan ke depannya, secara khusus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati hamba Tuhan yang terus setia mengajarkan firman Tuhan, Pendeta Yanto. Berkati dia dalam pelayanannya Tuhan, karuniakan hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan, agar beliau terus setia mengajarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh alkitabiah, tidak menyimpang dari apa yang Tuhan tidak kehendaki. Bapa di surga, biarlah Tuhan terus menolong hamba-Mu ini, memakai dia dengan berani menyatakan firman Tuhan yang sejati, menentang pengajaran yang palsu, pendeta yang palsu. Kiranya mereka melalui hamba Tuhan ini, mereka ditelanjangi oleh pengajaran mereka yang menyesatkan. Bapa di surga, biarlah melalui Pak Yanto banyak orang-orang yang disesatkan boleh melihat kebenaran firman Tuhan yang sejati. Berkati hamba-Mu ini agar terus mengajarkan firman Tuhan yang sejati. Berkati pelayanan-pelayanan lain, pelayanan di tempat ini, melayani jemaat Tuhan di tempat ini, juga melayani orang-orang pengikutnya yang mau belajar. Biarlah mereka sungguh-sungguh mau belajar, setia untuk belajar, mendengarkan pengajaran yang benar, yang sungguh-sungguh alkitabiah. Bapa di surga, berkati juga dalam dunia apologet. Biarlah beliau terus semakin hari semakin berhikmat dalam mengcounter ajaran-ajaran palsu, juga orang-orang yang menentang akan iman Kristen. Bapa di surga, kiranya Tuhan terus setia berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati jemaat, berkati orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Berkati kami semua, anak kecil, mahasiswa, ataupun kami yang sudah tua, kiranya Tuhan berkati dalam keseharian kami, berkati aktivitas kami ya Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada ya Tuhan, biarlah mereka mengajarkan firman Tuhan yang sejati, tidak menyimpang dari kebenaran firman. Kami juga mengingat orang-orang yang sungguh awam akan firman Tuhan, mereka yang disesatkan, biarlah mereka yang memang adalah orang pilihan dalam waktu sementara, mereka mungkin disesatkan, tetapi kami juga berdoa untuk mereka, biarlah mereka melihat kebenaran firman Tuhan yang sejati seperti yang diajarkan di tempat ini ya Tuhan. Biar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, agar mereka diberi kebijaksanaan untuk boleh mengerti mana yang palsu dan mana yang sejati. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga menolong pendeta-pendeta yang mengajarkan firman dengan menyimpang dari kebenaran yang sejati. Kiranya Tuhan menyadarkan mereka juga bahwa apa yang mereka ajarkan itu sungguh-sungguh menyesatkan, dan hukuman bagi penyesat sungguh-sungguh berat ya Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, GGRI secara khususnya, Kalimantan, Papua, NTT, Bali. Kiranya Tuhan berkati gereja ini secara khusus,
biarlah mereka juga sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan yang sejati. Berkati juga jemaat-jemaat agar mereka terus rindu mendengarkan pengajaran yang sejati. Berdoa juga gereja bersaudara, gereja Reform bersaudara yang ada di Belanda, Kanada, Australia. Kiranya Tuhan juga memberkati agar mereka terus mengajarkan firman Tuhan yang benar-benar alkitabiah sesuai yang Tuhan kehendaki. Berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden sampai pemerintahan yang paling rendah. Kiranya Tuhan juga menolong mereka melalui anugerah umum. Mereka boleh setia melakukan apa yang menjadi kepercayaan, tanggung jawab mereka sebagai pemerintah. Biarlah mereka lurus, jujur dalam melakukan tanggung jawab mereka. Kami berdoa ya Tuhan bahwa bulan-bulan ini sampai pada tahun 2024 adalah bulan-bulan masa-masa politik. Biarlah Tuhan mencampur tangan dalam urusan politik, secara khusus pemilihan presiden yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, memberkati agar semua yang terlibat di dalamnya tidak menyimpang dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Secara khususnya orang Kristen, biarlah jeli, biarlah berbijaksana dalam memilih calon presiden. Biarlah presiden yang Tuhan percayakan ke depannya adalah presiden yang mencintai rakyatnya, yang benar-benar menjalankan pemerintahan dengan baik. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga berkati kami, menolong kami, terkhusus orang-orang Kristen. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang ya Tuhan, kami akan berpisah. Kami yang akan tinggal di tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan menolong bersama-sama dengan kami di sini. Juga kami yang akan pulang, kiranya Tuhan bersama-sama pulang bersama-sama dengan kami. Berkati kendaraan yang kami gunakan, yang kami tumpangi, sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan selamat. Dan biarlah kalau Tuhan berkehendak, kami akan kembali minggu depan untuk kami beribadah di tempat ini. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juru syafaat kami satu-satunya. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan Mazmur 134. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Bait kedua, tanganmu kamu angkatlah, terarah kehadiratnya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh.
nyalik semesta, menaruh dari tahtanya ke atas segenap jemaat, anugerah, kasih dan berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.